Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pembelajar, kita masuki video terakhir untuk modul studi kasus pertama. Masih mengenai produksi bersih di industri tapioka Ciluar, Bogor Utara. Walaupun sudah ada industri pada sentra industri tapioka yang menerapkan strategi produksi bersih, apakah masih ada peluang untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan selain membuka kemungkinan seluruh industri di sentra ini bisa menerapkan strategi produksi bersih dengan kondisi yang berbeda-beda, terutama kondisi finansial yang berbeda-beda. Kita akan bahas lebih detail dalam video ini. Ya, dari hasil penelitian dan kajian, aksi yang sudah diimplementasikan terbukti memberikan dampak yang baik dan cukup signifikan. Aksi-aksi ini masih dapat dikembangkan untuk mencapai target produksi bersih yang lebih jauh lagi, dengan melihat peluang penerapan produksi bersih yang masih bisa diterapkan. Beberapa peluang implementasi yang masih dapat dikembangkan dari industri tapioka kecil Kelurahan Ciluar, contohnya adalah good housekeeping, misalnya dengan penghematan air. Air merupakan media penting bagi proses dalam skala apapun di industri tapioka. Untuk good housekeeping di daerah Ciluar, masih ada peluang untuk memperbaiki tata kerja dengan tidak membiarkan air meluber dari bak penampungan dengan sengaja. Pencucian bak, setiap hari. Bila sebelumnya sudah ada perbaikan menjadi 3 hari sekali, namun peningkatan ini masih dimungkinkan dengan melakukan pencucian bak setiap hari demi kualitas tepung yang akan lebih baik. Kemudian dari modifikasi teknologi, misalnya dengan pembuatan bak penampungan dan pengolahan limbah cair terpusat atau pengendalian lingkungan terpusat. Peluang ini dimungkinkan karena kawasan ini merupakan sentra industri kecil dibanding harus membuat pengolahan limbah masing-masing industri. Pengusaha bisa mensupport IPAL terpusat ini dengan iuran pembangunan dan retribusi bulanan untuk perawatan. Kemudian dari modifikasi teknologi kita juga bisa melakukan atau menggunakan alat baling yang diputar oleh mesin dan juga penggunaan alat gobegan. Untuk on-site recycle dan reuse, recycle limbah cair dari proses pengendapan dan proses lainnya untuk proses pencucian 2 tahap. Peluang yang masih terbuka membutuhkan evaluasi dan studi kelayakan sebelum implementasi. Ini tentunya akan membantu pengusaha kecil mengambil keputusan sebelum menginvestasikan finansial yang bagi mereka cukup terbatas sumbernya. Evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi teknis, lingkungan, dan ekonomi. Untuk strategi good housekeeping yang diusulkan memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan air dan meminimalisir ceceran yang terbentuk dari proses industri tapioka, khususnya pada pemarutan dan penjemuran. Pencucian bak setiap hari. Bak pengendapan dicuci setiap hari untuk menghilangkan endapan yang tidak terkuras sepenuhnya saat proses pemisahan padatan dan cairan. Dengan dibersihkan, kualitas produk pada proses pengendapan selanjutnya dapat terjaga dari segi kemurnian dan warna putih, serta menghindari pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mengubah struktur kimia dari tepung yang akan dihasilkan. Kemudian penggunaan penunjuk waktu untuk waktu pengendapan yang tepat. Proses pengendapan memiliki waktu tersendiri sesuai dengan ukuran pati yang ada berdasarkan hukum Stokes. Untuk itu dicari waktu pengendapan sesuai dengan efisiensi pengendapan yang diinginkan sehingga dapat ditetapkan waktu retensi yang tepat dan tidak membuang waktu dalam proses pengendapan yang dilakukan dalam batch. Kemudian penggunaan alas penampung ceceran. Alas ditujukan untuk menampung ceceran umbi yang terjatuh atau yang terjadi pada proses pemarutan dengan mesin mekanis. Alas dapat diletakkan pada bagian bawah mesin pemarut atau dibuat dinding isolasi kecil di bagian pemarut yang terbuka sehingga umbi tidak tercecer ke bagian luar alat. Kemudian pengaman kepala bagi penjemur. Proses penjemur yang masih dilakukan secara manual tentunya dilakukan oleh tenaga manusia dan pada kondisi atau temperatur atau suhu yang panas. Untuk itu ditetapkan pelindung kepala pada setiap pekerja penjemur sehingga energi yang dikeluarkan manusia pada saat penjemuran tidak terlalu lama sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kemudian produk layout sesuai alur produksi. Penataan proses produksi sesuai dengan alur kerja sehingga tidak ada energi berlebih yang dikeluarkan untuk pemindahan output dari satu proses ke proses lainnya. Untuk evaluasi teknis dari strategi modifikasi teknologi, yang pertama adalah penggunaan mesin pemarut, gobegan, penghancur, dan tampir yang terintegrasi.
Ketiga proses yang awalnya dilakukan secara manual ini dikembangkan menggunakan mesin yang terintegrasi sehingga proses dapat berlangsung secara simultan dan mengurangi ceceran yang dapat terbentuk. Kemudian penggunaan mesin diesel yang sama untuk menggerakkan pompa air dan mesin pemarut. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, digunakan satu mesin yang sama untuk pemompaan air sebagai masukan pencucian atau pengendapan serta mesin pemarut. Selanjutnya penggunaan alat baling yang diputar oleh mesin. Pencucian umbi dikembangkan dengan menggunakan mesin pemutar yang memiliki baling. Kegunaan alat ini adalah meningkatkan efisiensi penyucian dan meminimalisir penggunaan air. Dengan ini target minimalisasi sumber daya air dan peningkatan produksi dalam proses pencucian dapat tercapai secara simultan. Keempat adalah pembuatan bak penampung dan pengolahan limbah cair terpusat. Karena industri yang ada pada kawasan industri tapioka Kelurahan Ciluar beroperasi dalam skala kecil, maka NPO cair yang dihasilkan dan berujung menjadi limbah pada tiap industri kecil juga memiliki kuantitas yang sedikit. Untuk itu pengelolaan limbah dapat dilakukan dalam skala komunal dengan pembangunan IPAL komunal dalam kawasan industri tersebut. Strategi on-site recycle and reuse digunakan untuk memanfaatkan limbah yang tidak dapat dihindari dari proses pembuatan tapioka. Pemanfaatan kulit sebagai pupuk dan pakan ternak. Metode ini akan memanfaatkan NPO kulit yang terbentuk sehingga menjadi pupuk dan pakan ternak. Dengan ini NPO tidak menjadi limbah dan terbuang secara sia-sia, serta NPO dapat tersirkulasikan kembali ke bagian hulu, di mana pupuk akan mengembangkan kualitas bahan utama umbi kayu. Kemudian penjualan dan pemanfaatan onggok. Onggok yang terbentuk akan diolah lagi dengan quality control seperti pengurangan kadar air dan pengecekan kualitas sehingga dapat dijual untuk dimanfaatkan. Kemudian penjualan tapioka kasar yang berceceran. Namun ketika digunakan teknik alas atau pembatas pada pemarut, NPO ceceran ini kemungkinan besar akan bisa diminimalisir, sehingga implementasi ini kurang berdampak pada industri yang telah menerapkan alas atau pembatas. Pemanfaatan limbah cair pengendapan pada proses pencucian NPO berupa cairan akan dimanfaatkan kembali ke dalam proses lain atau proses yang sama, sehingga mengurangi produksi limbah dan pemakaian sumber daya air bersih. Evaluasi teknis terhadap opsi ini dianggap masih belum layak, karena kualitas air menjadi catatan penting bagi pengusaha industri sehingga mereka menggunakan air dari mata air, sumur bor atau sungai yang masih belum terkontaminasi. Selain itu, kualitas air untuk pencuci terbukti mempengaruhi kualitas tapioka kasar yang dihasilkan. Slide ini menunjukkan aspek ekonomi berupa perkiraan biaya dan kemungkinan penghematan dan keuntungan dari penerapan produksi bersih dan pengelolaan lingkungan industri. Penilaian prioritas dengan tanda bintang 3 diberikan untuk aktivitas perbaikan yang lebih mudah dan penting untuk dilaksanakan. Prioritas yang cukup penting dan kurang penting dinilai dengan tanda bintang 2 dan tanda bintang 1. Analisis ekonomi nantinya akan difokuskan pada strategi produksi bersih prioritas penting atau bintang 3. Kita ambil contoh implementasi Gobegan. Berdasarkan analisis dari penerapan strategi produksi bersih prioritas bintang 3, berikut adalah jumlah pemasukan yang diterima dari implementasi Gobegan yang berasal dari peningkatan rendemen sebesar 2,6%. Pada produksi sebelum implementasi akan dihasilkan tapioka kasar sebanyak 12.000 kg setiap bulannya sebagai produksi minimum dari industri tapioka. Dari produksi ini, tapioka kasar akan dijual dengan harga pasaran terendah, yaitu Rp2.500 per kilogram. Namun dengan implementasi Gobegan akan meningkatkan produksi menjadi 12.312 kg per bulan. Implementasi ini juga akan meningkatkan penghematan penggunaan air sampai Rp10.000 per bulan yang diasumsikan menjadi penghematan dan keuntungan. Sehingga jumlah keuntungan dari penerapan produksi bersih prioritas sebesar Rp790.000 per bulan. Adapun total cost atau investasi awal yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi produksi bersih ini adalah Rp10.052.000, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal atau disebut sebagai payback period, di mana cost dibagi dengan benefit adalah 1 tahun 4 bulan. Durasi 1 tahun 4 bulan ini cukup cepat mengingat setelah masa ini terlampaui, tiap industri akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp790.000 setiap bulannya.
Dengan implementasi produksi bersih, lingkungan mendapat banyak dampak positif. Tidak seperti yang dapat Anda lihat di slide di mana limbah cair masih atau mengkontaminasi badan air. Pencucian bak secara rutin tiap hari juga akan membantu mengurangi kandungan tinggi organik dan bau yang ditimbulkan dari limbah cair yang terbentuk. Sehingga mungkin akan membuka kemungkinan pemanfaatan kembali atau reuse air hasil pengendapan. Selain kita juga menghindari bau menyengat dari proses metabolisme mikroba. Lingkungan kerja juga akan lebih nyaman dan sehat. Penggunaan gobegan dapat meningkatkan rendeman sehingga juga mengurangi jumlah onggok yang terbentuk dan kualitas tepung pati yang lebih baik sehingga tidak banyak yang terbuang menjadi limbah. Berdasarkan evaluasi implementasi produksi bersih industri kecil tapioka Kelurahan Ciluar dari aspek teknis, finansial, dan lingkungan, didapatkan bahwa implementasi produksi bersih yang diterapkan dapat diaplikasikan secara teknis, menguntungkan secara finansial atau ekonomi, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, sehingga implementasi produksi bersih existing dan diusulkan layak untuk dilaksanakan. Demikianlah rangkaian video pembelajaran mengenai kajian produksi bersih di Sentra Industri Tapioka di Ciluar, Bogor, yang merupakan industri kecil dan didominasi oleh permasalahan fluktuasi bahan baku, penggunaan teknologi yang manual dan sederhana, dan industri kecil tapioka sangat memerlukan introduksi teknologi untuk memaksimalkan efisiensi produksi. Dan dengan kajian produksi bersih, kita dapat membantu mereka untuk menghitung keuntungan yang mungkin didapat dan mengelaborasikannya dengan perencanaan pembiayaan yang mungkin dapat mereka lakukan atau dapat mereka raih. Kita akan mengikuti studi kasus lainnya di modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.